Pemirsa, Zendit adalah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan solusi pembayaran bagi bisnis-bisnis di Indonesia dan Filipina. Ada 5 produk unggulan Zendit. Ya, kita lihat di sini ini adalah produk-produk Zendit, di mana diantaranya terkait dengan Zendit Payments, atau Zen Payments. Ini kita lihat adalah profil perusahaan Zen sendiri. Kembali kepada produk-produk Zendit, di mana Zendit memiliki 4 produk unggulannya. Ya, ini kita lihat ada Zen Payments, ada Zen Disburse, ada Zen Shield, Zen Check. Saya koreksi, ternyata ada 5 produk Zendit. Nah, kita akan menanyakan lebih lanjut nih terkait dengan keunggulan produk-produk Zendit ini. Langsung saja kita akan tanyakan kepada COO Zendit, yaitu adalah Tessa Wijaya. Kembali kita berdialog dengan Tessa Wijaya. Terima kasih Mbak Tessa. Mbak Tessa, ini kalau kita lihat tadi ya, produk-produk dari Zendit, ini ada 5 ternyata produk-produk Zendit. Sebelum kita masuk terkait dengan tadi dana, saya melihat bahwa terkait dengan produk-produk ini adalah produk-produk unggulan Zendit. Bisa mungkin dijelaskan paling tidak terkait dengan produk-produk unggulan ini? Ya, jadi mungkin kalau saya bisa jelaskan, produk utama kami adalah pembayaran, yaitu yang kita bisa bilang Zen Payment dan Zen Disburse. Keunggulannya apa? Kami dapat membantu para merchant untuk menerima pembayaran secara digital dari bank manapun, dari retail outlet pula, dan dari wallet manapun, semua di satu platform di mana mereka dapat langsung berhubungan dengan kami secara satu integration saja. Kekuatannya kami itu adalah dari API-nya, dari segi teknologi API-nya itu kami world class dan dapat diintegrasikan secara simple. Dari segi keunggulan produk yang lain juga untuk supporting seperti Zen Platform dan Zen Capital itu adalah untuk mendukung berbagai mitra bisnis kami agar dapat melakukan bisnis secara digital secara gampang. Zen Platform itu digunakan untuk beberapa merchant yang perlu memanage mungkin berbagai macam sub merchant lagi. Jadi intinya jika ada satu startup yang ingin mempunyai produk marketplace dapat memanage sub merchant mereka melalui platform kami. Dari segi Zen Capital sendiri, kami memang sangat passionate untuk mendukung UMKM dan juga pembisnis Indonesia. Karena itu kami memang senang sekali dapat memberikan akses untuk working capital loan kepada merchant-merchant tersebut. Oke, ini saya lihat di mana ada Zen Shield, yaitu adalah menghindari adanya penipuan dalam sistem. Ini tentunya yang paling kalau kita lihat saat ini digitalisasi semakin marak, terkait dengan juga payment secara digital juga semakin marak, tapi kemudian kekhawatiran terkait dengan keamanan itu sangat penting pastinya. Nah, bagaimana Zen tentunya atau Zendit sendiri meyakinkan masyarakat tentunya terkait dengan Zen Shield ini? Tentu saja itu pertanyaan yang baik. Memang dari segi sistem pembayaran, apa yang paling dikhawatirkan itu adalah fraud. Benarkah ini kalau saya melakukan pembayaran lewat kartu kredit, itu Tessa yang melakukan pembayaran tersebut. Dengan produk Zen Shield kami melihat bahwa dari banyaknya data dan informasi yang diproses melalui sistem kami bisa melihat behavior dari pembeli. Benarkah ini orang melakukan pembayaran tersebut karena kami bisa melihat mereka itu behaviornya sering belanja tempat ini atau tidak. Apakah mereka IP address-nya itu kalau kita bilang alamatnya itu alamat yang benar. Kalau misalkan Tessa ini di Indonesia, kok alamat dia membeli itu dari negara lain. Jadi kepentingan Zen Shield adalah untuk memastikan bahwa kita dapat melindungi transaksi yang dapat dilakukan secara aman untuk masyarakat. Oke, itu sebabnya ada Zen Check ya, terkait dengan validasi identitas juga ya, terkait dengan hal itu. Oke, baik. Jadi nggak perlu khawatir bisa dibilang seperti itu. Tapi kembali lagi Mbak Tessa, tadi saya sempat menanyakan terkait dengan dana. Nah, ini kan ada rencana untuk galang dana lagi nggak sih Mbak Tessa? Salah satunya mungkin masuk ke saham seperti itu.
Ya memang kalau impian semua startup suatu hari adalah go IPO ya, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi untuk Zenith sendiri sekarang karena mungkin memang dananya masih cukup, baru saja kita kan mengumumkan bahwa kita mendapatkan investasi dari berbagai macam venture capital. Mungkin sekarang fokusnya adalah pengembangan bisnis lebih lanjut. Dari kami memang yang penting adalah dapat melakukan ekspansi dengan baik ke negara-negara baru dan juga di home market kami di Indonesia. Kami dapat terus memberikan produk-produk yang terbaik untuk para merchant yang bertransaksi melalui platformnya kami. Oke, tapi selain Indonesia, Zenith beroperasi di negara mana saja sih tentunya dan akan merambah kira-kira ke mana lagi nih? Ya, jadi Zenith sendiri prinsipnya seperti ini. Jika ada demand dari customer untuk berekspansi ke negara lain, baru kami akan maju. Kenapa? Karena ekspansi itu mungkin kedengarannya wah memang heboh sekali dan kelihatannya sesuatu yang ideal, tetapi pada aslinya memang tidak sebegitu gampang untuk menjejaki negara baru. Sekarang ini Zenith sudah beroperasi di Indonesia dan juga di Filipina. Filipina adalah negara terbaru di mana kami memulai berbisnis di sana tahun 2020. Untuk negara lain apalagi yang akan kita lirik, kelihatannya sih mungkin tidak dengan dari jangka pendek, tetapi di jangka medium kami melihat bahwa negara Asia Tenggara lain banyak yang berpotensi. Contohnya Vietnam dan Malaysia itu memang ya kalau dilihat secara makro itu mungkin pas untuk pengembangan Zenith ke depannya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, Mbak Tessa, usai jeda, dan pemirsa Corporate Action akan segera kembali usai News Update.